Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wiji Sri Lestari dengan NIM 1860308223263 serta anggota dari kelompok kami. Yang pertama, Aditya Rifki Arfianto dan Yulia Setasari. Kami akan mempresentasikan materi tentang belajar, ingatan, dan amnesia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang belajar. Sebelum mengetahui pengertian dari belajar, kita harus tahu bahwa otak memiliki sifat neuroplastisitas, yaitu kemampuan otak untuk terus berubah, beradaptasi, dan memperbarui sebagai respon dari mempelajari pengalaman. Kemudian, pengertian belajar. Belajar adalah perubahan tingkah laku yang relatif menetap sebagai hasil pengalaman dan latihan. Oleh karena itu, perubahan tingkah laku yang disebabkan karena kematangan atau hal lain bukan latihan atau kondisi temporer organisme seperti lelah atau di bawah pengaruh obat tidak termasuk belajar. Ada beberapa teori-teori belajar antara lain. Yang pertama yaitu teori belajar behaviorisme. Teori ini adalah sebuah teori yang dicetuskan oleh Gardner dan Berliner tentang perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Teori ini lalu berkembang menjadi aliran psikologi belajar yang berpengaruh terhadap arah pengembangan teori dan praktek pendidikan dan pembelajaran yang dikenal sebagai aliran behavioristik. Teori ini berpandangan tentang belajar adalah perubahan dalam tingkah laku sebagai akibat dari interaksi antara stimulus dan respon. Kemudian yang kedua yaitu teori belajar kognitivisme. Teori ini mulai berkembang pada abad terakhir sebagai protes terhadap teori perilaku yang telah berkembang sebelumnya. Model kognitif ini memiliki perspektif bahwa para peserta didik memproses informasi dan pelajaran melalui upayanya mengorganisir, menyimpan, dan kemudian menemukan hubungan antara pengetahuan yang baru dengan pengetahuan yang telah ada. Yang terakhir yaitu teori belajar humanisme. Teori humanistik lebih melihat pada sisi perkembangan kepribadian manusia. Pendekatan ini melihat kejadian yaitu bagaimana dirinya untuk melakukan hal-hal yang positif. Kemudian yang terakhir, manfaat belajar. Yang pertama, manusia akan mendapatkan pengetahuan baru yang belum diketahui. Yang kedua, hasil belajar yang dimiliki seseorang dapat digunakan untuk membantu orang lain yang membutuhkan. Yang ketiga, manusia bisa memecahkan masalah yang dihadapinya. Sedangkan yang terakhir, dengan belajar, maka manusia akan bisa memanfaatkan semua potensi yang ada di sekelilingnya untuk menunjang kehidupan manusia itu sendiri. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai lateralisasi bahasa dan otak yang terbelah dua. Lateralisasi merupakan proses pengkhususan fungsi dari dua belah otak yang terjadi karena penyebelahan menjadi dua bagian, yakni hemisfer kiri dan hemisfer kanan. Perkembangan tersebut biasa muncul pada saat anak menginjak usia 2 tahun sampai menjelang masa pubertas yang terjadi secara perlahan-lahan. Banyak pakar psikologi yang meragukan teori lateralisasi bahwa pusat-pusat bahasa dan ucapan berada pada hemisfer kiri. Mereka berpendapat bahwa seluruh otak bertanggung jawab dan terlibat dalam proses pemahaman dan produksi bahasa. Pendapat ini dalam psikologi disebut holisme. Namun demikian, dari berbagai bukti eksperimental yang dilakukan terhadap otak yang normal, kebenaran teori lateralisasi itu bisa dipertimbangkan. Berikut dikemukakan beberapa eksperimen yang pernah dilakukan untuk menyokong teori lateralisasi ini. Adapun teori lateralisasi antara lain yang pertama, tes menyimak rangkap, yang kedua, tes stimulus elektris, yang ketiga, tes grafik kegiatan elektris, dan yang keempat, tes wadah, kelima, teknik fisiologi langsung, yang terakhir adalah teknik belah dua otak. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hemisfer kanan dan hemisfer kiri. Hemisfer adalah dua sisi simetris yang membagi dua belah otak.
Hemisfer kiri memiliki cara kerja yang bersifat lebih analisis dan rasional, sedangkan hemisfer kanan memiliki gaya kognitif yang lebih bersifat holistik dan intuitif. Setiap orang memiliki dua hemisfer, yaitu hemisfer kiri dan kanan. Hemisfer kanan adalah khusus untuk kemampuan sosial dan pengenalan pola, sedangkan hemisfer kiri adalah khusus untuk berbicara, menulis, dan berpikir. Roger Sperry berdasarkan penelitiannya menemukan bahwa otak manusia memiliki pengkhususan fungsi pada belahan otak kanan dan kiri. Fungsi otak kanan dan kiri pada manusia sebenarnya menyatu dalam satu kesatuan fungsi, tetapi beberapa penelitian menunjukkan bahwa jika otak kiri aktif, maka otak kanan lebih tenang. Demikian pula sebaliknya, kerja otak kanan dan otak kiri sebenarnya saling mendukung, sebagaimana pentingnya fungsi memori jangka pendek dan memori jangka panjang, sehingga tidak bisa dikatakan otak kanan lebih baik dari otak kiri ataupun sebaliknya. Poin selanjutnya adalah optimalisasi otak terhadap bahasa. Otak adalah pusat kendali gerak dan laku kita. Bahkan gerakan yang spontan sebenarnya berasal dari perintah otak. Otak memiliki beberapa bagian dan tiap bagiannya memiliki fungsi yang berbeda-beda. Di sanalah keterampilan kita berproses dan terbentuk. Setiap orang memiliki kemampuan berpikir dengan baik, namun tidak semua orang memiliki kemampuan berbahasa dengan baik. Apa yang kita pikirkan belum tentu apa yang kita ucapkan dan lakukan. Namun, apa yang kita ucapkan, itulah yang kita pikirkan dan lakukan. Bahasa dan berbahasa mampu mendefinisikan pola jati diri, pola karakter, dan pola berpikir seseorang. Memori atau ingatan adalah proses memasukkan, menyimpan, dan mengeluarkan kembali pengalaman yang sudah diperoleh. Secara skematis dapat disebutkan memori mencakup kemampuan-kemampuan yaitu memasukkan atau learning, menyimpan atau retention, dan mengeluarkan kembali atau remembering. Dalam proses mengingat sesuatu dapat terjadi 3 tahapan. Yang pertama yaitu memasukkan informasi atau encoding, stroke, dan retrieval. Encoding merupakan sebuah pengkodean terhadap apa yang dipersepsi dengan cara mengubah menjadi simbol-simbol atau gelombang listrik yang sesuai dengan peringkat pada suatu organisme. Stroke yaitu berfungsi sebagai tempat penyimpanan yang sudah diproses pada encoding sebelumnya. Terakhir, retrieval yang berfungsi menimbulkan kembali hal-hal yang sudah diingat pada sebelumnya. Ini merupakan suatu proses menemukan informasi yang disimpan dengan memunculkan kode-kode yang kembali dibutuhkan. Proses dalam mengingat kembali ini dapat menggunakan recall, regnosis, dan redintegratif. Recall yaitu mengingat kembali informasi yang dipelajari di masa lalu tanpa menggunakan petunjuk. Contohnya, mengingat nama seseorang tanpa kehadiran seseorang yang dimaksud tersebut. Recognize yaitu proses mengenal kembali informasi yang sudah dipelajari melalui suatu petunjuk. Contohnya, mengingat nama orang yang saat berjumpa dengan orang tersebut. Redintegratif yaitu proses mengingat dengan menghubungkan informasi menjadi cerita yang kompleks. Misalnya saat mengingat suatu nama tokoh, maka akan teringat banyak hal tentang gambaran dari tokoh tersebut. Memori ini memiliki 3 komponen, yaitu sensory register, memori jangka panjang, dan memori jangka pendek. Memori register adalah komponen memori yang menyimpan informasi yang diterima masih dalam bentuk asli. Artinya komponen ini menangkap visual dalam bentuk visual, suara dalam bentuk suara, dan seterusnya. Sensori ini memiliki kapasitas besar, akan tetapi informasi yang disimpan tidak dapat bertahan lama. Contohnya, seorang siswa yang mendengarkan gurunya, dan siswa itu hanya bisa menangkap sejumlah kecil dari keseluruhan informasi yang disampaikan dalam suatu waktu. Yang kedua adalah memori kerja atau memori jangka pendek. Ini adalah komponen memori yang mana tetap memusatkan perhatian informasi untuk waktu yang singkat selagi berusaha untuk memahaminya. Memori ini juga memfokuskan atensi, mengatur arus informasi
di seluruh sistem memori, menyeleksi, mengontrol perilaku sadar yang kompleks, dan menghambat pikiran dan tindakan yang kontraproduktif. Memori ini hanya bekerja sekitar 5 hingga 20 detik. Contohnya saat mau menelpon karena tidak tahu nomornya, maka kita akan membuka buku telepon. Karena kita memberikan atensi untuk nomor tersebut, artinya nomor tersebut ada pada memori kerja kita. Yang ketiga adalah memori jangka panjang, tempat di mana pengetahuan tentang dunia tersimpan, hal-hal pribadi serta segala sesuatu yang sudah dipelajari saat sekolah. Memori ini juga tempat untuk menyimpan berbagai hal seperti cara mengendarai motor, menyelesaikan perkalian dan pembagian, dan seterusnya. Amnesia. Amnesia adalah ketidakmampuan untuk mengingat peristiwa, mengingat fakta, informasi, dan pengalaman yang dialami. Penyebab utamanya adalah kerusakan bagian otak yang berfungsi untuk membentuk sistem limbik yang berperan mengatur emosi dan ingatan. Bagian ini bisa rusak jika mengalami benturan kencang. Macam-macam amnesia. Yang pertama yaitu amnesia sindroma Korsakov. Sindrom ini dinamai dari Sergei Korsakov. Sindrom Korsakov adalah gangguan ingatan yang lazim pada orang yang mengonsumsi banyak alkohol. Gangguan ini menyebabkan kerusakan otak yang berhubungan dengan kekurangan tiamin. Pada tahap lanjut, gangguan ini ditandai oleh berbagai masalah sensorik dan motorik, perubahan kepribadian, resiko kematian, gangguan hati, dan jantung. Kerusakan akan menyebabkan beberapa struktur otak dan yang paling jelas nampak pada neokorteks, hipokampus, dan cerebellum. Gejala yang paling menonjol pada tahap-tahap awal gangguan ini adalah amnesia antegrowth. Tetapi jika gangguan ini semakin berlanjut akan mengalami amnesia retrograd berat. Amnesia anterograd yaitu kejadian baru dalam ingatan jangka pendek tidak ditransfer ke ingatan jangka panjang yang permanen. Penderitanya tidak akan bisa mengingat apapun yang terjadi setelah munculnya amnesia ini walaupun baru berlalu sesaat. Amnesia retrograd yaitu ketidakmampuan memunculkan kembali ingatan masa lalu yang lebih dari peristiwa lupa biasa, dapat disembuhkan dengan terapi. Selanjutnya yaitu amnesia penyakit Alzheimer. Penyakit Alzheimer adalah penyebab utama lain untuk amnesia. Tanda awal penyakit Alzheimer adalah melemahnya daya ingat. Pada akhirnya, demensia akan berkembang dan menjadi sangat berat sehingga pasien tidak mampu melakukan aktivitas yang sangat sederhana sekalipun, seperti makan, berbicara, mengenali pasangan, melakukan perencanaan berbahasa, dan lain sebagainya. Amnesia pasca konsuksi. Amnesia pasca konkusi yaitu benturan di kepala yang tidak memenetrasi tulang tengkorak, tetapi cukup parah hingga menghasilkan concussion atau gegar otak. Mekanisme yang menyebabkan manusia melupakan sesuatu, yaitu tergantinya memori lama dengan memori yang baru atau replacement, 2 interferensi, dan ketiga, kelupaan berdasarkan ketiadaan petunjuk untuk mengingat. Sedangkan cara mengatasi amnesia sendiri yaitu 1. Terapi okupasi, 2. Terapi kognitif, 3. Pemberian vitamin dan suplemen, 4. Perubahan gaya hidup. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.